Terbatasnya pemanfaatan lahan produktif untuk pertanian merupakan salah satu penyebab diberlakukannya diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara penganekaragaman usaha pertanian. Diversifikasi tanaman dapat diimplementasikan dalam beberapa cara. Satu di antaranya yaitu diversifikasi tanaman dengan sistem tumpang sari. Nah, sahabat tani, episode kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kelompok tani yang ada di Kecamatan Kelua, yaitu kelompok tani Sukamaju 2, Desa Karangan Putih, yang sudah mengaplikasikan diversifikasi tanaman dengan sistem tumpang sari sejak 2019. Nama saya Ibu Nur Hidayah, umur 53 tahun. Kami adalah dari kelompok tani Sukamaju 2, Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Untuk memanfaatkan lahan yang ada itu dimanfaatkan supaya tanahnya itu tidak sia-sia. Jadi di sela-sela pepaya itu ditanami tanaman-tanaman yang bisa yang lain itu. Sahabat tani, diversifikasi tanaman dengan sistem tumpang sari sendiri merupakan sebuah metode pertanian yang melibatkan penanaman 2 atau lebih jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, meningkatkan produktivitas lahan, serta mengurangi risiko kerugian akibat serangan hama atau penyakit yang biasanya lebih tinggi pada sistem monokultur. Tanaman pepaya merupakan tanaman utama yang ada di lahan kelompok tani Sukamaju 2. Di lahan yang hampir 1 hektar ini ditanami berbagai jenis pepaya dari berbagai varian. Yang utama adalah pepaya California, Bangkok. California itu banyak juga jenisnya, ada yang bentuknya bulat, yang panjang, yang besar, F1. Kalau pepaya 6 bulan, kalau ini sudah 2 tahun lebih, sudah masih panen itu yang tinggi. Oh, masanya itu mungkin 3 bulan lah, buah lagi. Asal pemupukannya maksimal. Kalau pepaya ini tiap hari penghasilan utama ini. Tapi yang harus dipelihara. Sambil melihara yang pepaya, kita juga menanam tumpang sari ini. Jadi tidak sia-sia kita melihara. Nah, di antara tanaman pepaya inilah Ibu Yani beserta kelompok menanam berbagai tanaman lainnya. Beberapa di antaranya seperti jagung, kacang, terong, dan berbagai jenis sayur-sayuran. Dalam menanam, Ibu Nur Hidayah beserta kelompok juga menerapkan strategi jarak tanam sampai dengan strategi pola tanam. Hal ini bertujuan agar tanaman tumpang sari dapat panen berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah. Strateginya beri jarak gitu nah. Ada jarak. Kalau pepaya kan jaraknya sekitar 5 meter. Jadi kan di tumpang sarinya itu bisa ditanam jagung dan sayur-sayuran. Ada strateginya kayak kacang edamame ini 2 bulan 10 hari itu panen. Jadi di sampingnya bisa jagung juga. Nanti putar lagi, ganti lagi tanahnya itu. Kacang edamame untuk selanjutnya jangan lagi kacang edamame. Itu diganti dengan jagung atau sayuran supaya prosesi tanah itu bagus. Kesuburan tanah itu terjaga gitu nah. Untuk perawatannya sendiri, metode tumpang sari dinilai cukup mudah diterapkan. Perawatannya ya kalau pemupukan kan pupuk kandang biasa, pupuk mutiara itu ada penyemprotan kalau ada ulatnya. Biasanya kalau musim hujan itu banyak ulatnya. Musim hujan dan hendak musim kemarau ada ulat gerayak, jadi harus disemprot. Menurut Ibu Nur Hidayah, banyak keuntungan yang didapat ketika menerapkan diversifikasi tanaman dengan metode tumpang sari.
Satu di antaranya yaitu adanya penghasilan setiap hari. Ini dikarenakan jenis tanaman dan sayur-sayuran yang mereka tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Secara umumnya kami sangat bagus sekali untuk dipandang dari kelompok kami ini ada penghasilan gitu. Penghasilan yang setiap hari itu ada gitu. Terus yang orang memerlukan jenis apa tuh sayur-sayuran atau buah-buahan itu selalu ada. Jadi kita menanamnya itu makanya berkala, harus ada terus menanam gitu. Nah ini karena ada musimnya yang selalu ada berganti ini, nah musim panas, jadi kami tidak bisa menanam secara pas gitu nah ya. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi kelompok tani Sukamaju 2 dalam menerapkan diversifikasi tanaman dengan metode tumpang sari adalah cuaca. Terlebih jika cuaca panas dan kemarau, pihaknya harus menyediakan banyak air untuk penyiraman tanaman. Tapi kalau kita memang sanggup menanamnya terus, airnya cukup aja, jadi menanam itu tidak sia-sia juga. Tapi ya itu terkendalinya air tadi. Kalau panas kita harus menyiram dan bisa gagal. Jadi kalau jenis tumpang sari ini kalau musim panas memang kita harus selalu memerlukan air gitu nah. Jadi kada sia-sia lah kalau kita menerapkan sistem tumpang sari ini. Menurut Ibu Hidayah, keberhasilan mereka dalam menerapkan diversifikasi tanaman dengan metode tumpang sari ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari penyuluh pertanian setempat. BPL sangat mendukung sekali dan mereka sangat memberikan penjelasan tentang tumpang sari ini sangat banyak sekali, memberikan pelatihan atau pengarahan tentang tanaman untuk tumpang sari ini. Kedepannya, ia beserta kelompok tani Sukamaju 2 berkeinginan untuk membuat ekowisata edukasi hortikultura. Untuk mewujudkan ini semua, Ibu Hidayah berharap dapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Ya, ke depan memang kena ke sana membuat wisata horti, wisata alam. Tapi kan bertahap ini. Jadi tanamannya dulu kita olah, baru tempat-tempatnya itu kan nyaman aja. Yang sulitnya ini tanaman, Pak. Jadi tanaman ini harus kita benar-benar menanam yang pas gitu, waktunya pas dan yang memerlukan juga banyak gitu nah. Ya harapan kami minta dukungan lah dari pihak kami kelompok, anggota, desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam konteks ekonomi, diversifikasi tanaman diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan pendapatan petani dengan tingkat stabilitas yang lebih tinggi. Menurut Riki Simamura, salah satu PPL yang ada di Kecamatan Klua, diversifikasi tanaman merupakan solusi bagi petani agar petani tidak bertumpu pada satu komoditi saja. Nama saya Riki Simamura, umur 35 tahun. Saya sebagai penyuluh pertanian di BPP Klua. Jadi diversifikasi tanaman ini adalah suatu solusi bagi petani yang mana agar mereka itu tidak bertumpu pada satu komoditi saja. Jadi dalam hal ini petani ini kami arahkan untuk menanam berbagai macam tanaman agar setiap
kebun yang mereka miliki itu memiliki hasil yang berbeda-beda sehingga menjadikan nilai tambah dan hasil pada kebunnya. Salah satu hal yang mendorong pihaknya untuk menganjurkan kelompok tani Sukamaju 2 agar menerapkan sistem tumpang sari adalah adanya permintaan pasar terhadap komoditas buah dan sayur, mengingat Kecamatan Kelua memiliki komoditi pasar hortikultura yang cukup potensial. Salah satunya adalah permintaan pasar. Salah satunya permintaan pasar. Kita tahu bahwa Kecamatan Kelua ini memiliki pasar komoditi hortikultura yang sangat memungkinkan. Kalau kita menanam satu komoditi saja, maka serapan pasar itu terbatas. Jadi apabila tanaman itu beragam, maka pasar ini akan menerima dengan sangat baik serapan komoditi tersebut. Selain itu, menurut PPL 35 tahun ini, secara geografis Desa Karangan Putih juga diuntungkan karena memiliki lahan kering yang cukup luas serta tanah yang subur. Untuk pengembangan hortikultura, wilayah ini cukup potensial dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ya, kalau Desa Karangan Putih ini kan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelua yang memiliki lahan kering yang luas serta tanah yang subur. Untuk pengembangan hortikultura sendiri, Karangan Putih ini sangat memungkinkan dibandingkan desa yang lain, serta petani sumber daya manusianya juga sangat mendukung. Karangan Putih ini kalau kita maksimalkan penggunaan lahan serta petaninya, ini akan menjadi suatu komoditi unggulan di Kecamatan Kelua dan juga menjadi salah satu penopang ekonomi di bidang hortikultura di Kecamatan Kelua. Karangan Putih ini kan pertama dia dekat dengan pasar, serta pemasaran komoditi hortikulturanya ini kita bisa ke Kaltim, bisa ke Kalteng, karena kita terletak di tengah-tengah. Kira-kira begitu. Riki juga menuturkan, menurutnya, kelompok tani yang menerapkan diversifikasi tanaman tumpang sari ini memiliki keuntungan seperti kestabilan pendapatan. Keuntungan yang diterima oleh kelompok tani, kestabilan pendapatan. Misalnya kita untung di cabai ataupun ada penurunan harga cabai, kita bisa mengambil keuntungan dari komoditi lainnya seperti jagung, pepaya. Jadi setiap komoditi akan saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau dari segi pemanfaatan lahan, kalau kita menggunakan tumpang sari, ini akan lebih maksimal dari segi produksi. Karena dalam satu lahan kita bisa memproduksi berbagai macam produk hortikultura, tidak hanya bertumpu pada satu komoditi, dan juga dari komoditi tersebut bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kita bisa memaksimalkan penggunaan pupuk, bisa meminimalisir penggunaan herbisida, pestisida. Jadi secara biaya produksi lebih ringan, sedangkan hasil kita lebih banyak dan beragam. Salah satu kendala dalam penerapan tumpang sari adalah olah tanah. Menurut Riki, umur tanaman yang berbeda-beda serta masa panen yang berbeda-beda akan menyulitkan dalam pengolahan lahan. Ada, jadi kendala dalam penerapan sistem tumpang sari ini yang pertama adalah olah tanahnya. Karena umur tanaman yang berbeda-beda, masa panen yang berbeda-beda, ini akan menyulitkan pengolahan lahan untuk kita menanami lahan tersebut. Kadang satu tanaman itu dia
masa panennya belum sampai dan kita harus menanam tanaman yang baru sebagai tumpang sarinya, ini kita harus menerima lahan dengan olah tanah yang terdahulu. Nah, jadi tumpang sari ini tidak bisa kita terapkan terus-menerus. Dalam 1 tahun kita harus ada perombakan secara menyeluruh, baru menanam dengan komoditi baru secara tumpang sari. Ricky juga menganjurkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan pola tumpang sari. Di antaranya adalah pencahayaan, penyerapan unsur hara, serta tata air. Ya, kalau tumpang sari itu kita harus memperhatikan pencahayaan. Setelah pencahayaan, penyerapan unsur hara dan juga tata air. Kalau kita menanam tumpang sari dengan tanaman yang tinggi dengan berdaun lebar, ini tidak bisa kita tumpang sarikan secara maksimal. Jadi kita harus mengatur pola tanamnya, kita harus mengatur jarak tanamnya. Untuk tanaman sendiri, ini ada beberapa tanaman yang menjadi inang untuk beberapa penyakit, seperti terong, tomat. Ini tidak bisa kita jadikan dalam satu hamparan. Nah, ini akan menjadikan serangan penyakit akan lebih agresif. Lebih agresif. Jadi kita menentukan tanaman itu berdasarkan pertama tadi pencahayaan. Jadi pencahayaan antara tinggi rendahnya tanaman ini perlu diperhitungkan. Juga sifat tanaman itu sendiri. Dari famili yang sama, dari genus yang sama, ini tidak bisa kita jadikan dalam satu lahan hamparan tumpang sari. Kira-kira begitu. Sebagai PPL yang bertugas di wilayah Kelua, ia juga berharap apa yang sudah dilakukan kelompok tani Sukamaju 2 ini dapat dicontoh oleh kelompok-kelompok lain. Kalau harapan saya sebagai petugas penyuluh pertanian, khususnya di daerah Kecamatan Kelua, ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan bisa dicontoh oleh kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar, dan juga adanya suatu organisasi petani yang membidangi pemasaran, jadwal tanam, sehingga komoditi yang ada di Kecamatan Kelua ini bisa terkontrol secara luasan, besaran, dan juga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, sahabat tani, beberapa waktu lalu kelompok tani Sukamaju 2 bersama Balai Penyuluh Pertanian BPP Kelua juga mengadakan Farm Field Day di Desa Karangan Putih, tepatnya di lokasi lahan kelompok tani Sukamaju 2. Kegiatan Farm Field Day ini turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Fahrul Raji, Camat Kelua, dan Ramil Kecamatan Kelua, serta perwakilan dari Kapolsek Kecamatan Kelua. Dalam kegiatan Farm Field Day ini turut dilakukan tukar-menukar informasi antara petani, kelompok tani, BPP, serta instansi terkait. Ini juga menjadi sarana untuk mendiskusikan keberhasilan pertanian dan potensi ke depannya. Menurut Fahrul Raji, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, pihaknya turut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kelompok tani Sukamaju 2. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah Farm Field Day dari kelompok Sukamaju 2 di Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua. Jadi kelompok Sukamaju 2 ini menerapkan sistem tumpang sari. Jadi ini kebetulan ada dari tomat sama cabai rawit. Nah itu sebenarnya itu salah satu inovasi yang menurut kami cukup bagus untuk pemanfaatan lahan. Jadi kami apresiasi berkaitan dengan
inisiatif dari kelompok Sukamaju 2 untuk menerapkan berkaitan dengan pola tanam tumpang sari. Pihaknya juga mendorong kepada seluruh kelompok tani agar terus berinovasi dalam meningkatkan produksi dan juga memenuhi permintaan pasar. Berkaitan dengan pengembangan hortikultura itu secara keseluruhan, tentunya kami mendorong para kelompok tani melalui rekan-rekan penyuluh untuk selalu berinovasi bagaimana untuk meningkatkan produksi dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Nah, makanya di Desa Karangan Putih ini mereka melakukan kegiatan yang tumpang sari. Nah, ini tentunya bagus ini. Mudah-mudahan ini bisa diikuti juga di kelompok-kelompok lain. Jadi misalnya tomat itu panen, nah lalu nanti misalnya cabai juga panen. Nah, jadi itu bisa selang-seling. Terkait dengan hal ini, menurutnya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong terus berupaya memberikan dukungan kepada petani dan juga kelompok tani, terutama inovasi diversifikasi tanaman. Dengan tumpang sari ini berperan penting dalam menumbuh kembangkan kampung-kampung hortikultura yang ada di Tabalong. Khusus dinas tentunya kita melalui kegiatan-kegiatan program unggulan kami. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menumbuhkan kampung-kampung horti. Nah, kan seperti kawan-kawan tahu bahwa kampung hortikultura kita ada 10 kampung yang ada di Kecamatan Haruai dan Upau. Nah, makanya kami di daerah Kelua ini mudah-mudahan ini bisa tumbuh kampung-kampung horti. Nah, ini tentunya kami dari dinas akan membantulah berkaitan misalnya sarana prasarananya. Nah, ini misalnya kayak bibit, terus juga pupuk maupun juga berkaitan dengan peningkatan SDM mereka. Pihaknya juga berharap agar kegiatan dan inovasi ini terus dilanjutkan agar berbagai komoditas tanaman dapat dikembangkan, serta apa yang sudah dilakukan ini mendapat dukungan dari semua pihak. Ya, kami berharap ini bisa terus dilanjutkan dan mudah-mudahan bisa berbagai komoditas tanaman yang bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya beberapa tanam, tapi ada beberapa misalnya terong dengan tomat lagi, atau misalnya jagung dengan cabai. Nah, jadi itu bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti lewat dari kawan-kawan penyuluh bisa melakukan pendampingan, dan tentunya yang terpenting adalah kami berharap ini dukungan dari semua pihak lah, termasuk dari desa. Kami berharap dari desa, terus juga dari kawan-kawan kecamatan, dari kawan-kawan Korame, Polsek, dan juga dari dinas. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa lebih masif lagi dan bisa akhirnya bisa menumbuhkan kampung-kampung horti lah di daerah selatan. Nah, sahabat tani, itu tadi sekilas liputan kabar tani tentang diversifikasi tanaman dengan metode tumpang sari yang dilakukan oleh kelompok tani Sukamaju 2, Desa Karangan Putih, Kecamatan Kelua. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat serta edukasi kepada kita semua.